Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan melalui renungan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kemurahan-Mu yang selalu menyertai kami dalam setiap kehidupan kami Bapa. Khusus buat pagi hari ini, Kau telah membangunkan kami dalam keadaan sehat, dan kembali kami bisa Tuhan bersekutu dengan-Mu melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu, berkati juga hamba-Mu ini. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis pada Yeremia pasal 30 ayat 11. Demikianlah tertulis. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak berhasil. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan yang mengatakan, sebab aku menyertai engkau. Memang kita harus menyadari bahwa hanya karena penyertaan Tuhanlah kita dapat melakukan segala aktivitas kita. Kita bisa bangun dari tidur kita dalam keadaan sehat. Kita bisa melakukan apa yang akan kita lakukan di pagi hari ini. Itu semua adalah karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang kita merasa karena kekuatan kita lah kita bisa melakukan segala pekerjaan kita. Tanpa kita sadari, kita sering melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Demikianlah halnya dengan bangsa Israel yang selalu melanggar perintah Tuhan
tapi Tuhan tetap menyertai mereka. Bahkan dalam kitab Yeremia pasal 30 ini, Tuhan janji akan memulihkan mereka. Tuhan akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah diberikan kepada nenek moyang mereka. Demikianlah halnya dengan kita. Ketika kita menyadari bahwa hanya penyertaan Tuhanlah yang menyelamatkan kita, walaupun terkadang kita lupa mengucap syukur atas segala kebaikannya, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Apalagi di zaman sekarang, banyak hal yang bisa membuat kita lupa kepada Tuhan. Masalah ekonomi yang terpuruk, masalah penyakit yang tak kunjung sembuh. Hal inilah yang terkadang membuat orang terjerumus ke dalam kuasa kegelapan. Percaya kepada orang-orang pintar, padahal Tuhan mengatakan, sebab aku menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan untuk menyelamatkan engkau. Saudara-saudara terkasih, Tuhan akan menyelamatkan orang yang benar. Percaya dan berserah kepadanya. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Sesulit apapun yang kita alami, asal kita benar-benar setia dan taat kepadanya. Walaupun dalam ayat 11b ini dikatakan, aku akan menghajar engkau menurut hukum. Tetapi tidak sama sekali tidak memandang engkau tidak bersalah. Memang harus kita ketahui bahwa Tuhan juga menghukum orang-orang yang melanggar perintah Tuhan. Orang-orang yang melakukan kejahatan. Tapi percayalah, sebesar apapun dosa kita, kalau kita datang berserah kepadanya dengan setulus hati, Tuhan akan mengampuni dan menyertai kita sepanjang hidup kita. Tuhan akan memberikan kita sukacita dan kekuatan, memberkati kehidupan kita dan anak-anak kita, memberikan damai sejahtera. Untuk itu, marilah kita tetap taat kepada Tuhan, karena orang yang taat kepada Tuhan akan diberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menguatkan kami, agar kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Kembali Engkau mengingatkan kami Tuhan, supaya kami tetap percaya, taat, dan setia kepadamu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menyertai kami. Engkau akan selalu melindungi kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Walau terkadang kami merasa terpuruk karena ekonomi, atau karena sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, atau karena situasi keluarga Tuhan. Tapi kami percaya, jikalau kami tetap datang kepadamu, menyerahkan semua masalah dan tantangan yang kami hadapi, Engkau akan tetap menyertai kami. Engkau akan tetap memberikan kami kekuatan, supaya kami mampu Tuhan untuk menghadapi segala pergumulan yang datang ke tengah-tengah kehidupan kami. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, maka kami akan mampu bersuka cita, damai sejahtera yang daripada-Mu Engkau akan limpahkan ke dalam kehidupan kami, ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami ini adalah orang yang banyak dosa. Kami sering melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Engkau maha baik, Engkau akan mengampuni kami. Ampunilah kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami.
Terpujilah Engkau ya Allah, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.